Kalau boleh cerita ya, satu penyesalan terbaru dalam hidup buatku adalah nggak latihan kekuatan otot badan dari usia 20-an. Jadi nih, kalau misalnya kamu yang nontonin video ini umurnya belum sampai 30, saranku sih sempetin deh 2-3 kali seminggu ya, latihan angkat beban sama kardio secara rutin. Kenapa? Investasi buat hari tua. Beneran, pokoknya risiko-risiko kita kena penyakit nih di hari tua kayak nyeri sendi atau penyakit akibat gaya hidup yang kayak kanker, jantung, terus diabetes, itu tuh akan lebih rendah. Dan kita tuh juga gak perlu nih dikit-dikit kayak nanti udah tua ya minta orang bawain barang, angkutin barang, atau jalan aja bahkan pakai perlu alat bantu. Kalau misalnya kita bisa mandiri, kita bisa traveling kemana-mana sendirian gak perlu takut. Terus kalau usianya udah 30-an gimana dong? Telat ya? Ya bisa dibilang iya, tapi menurutku sih mendingan telat daripada gak sama sekali. Nanti aku ceritain di belakang, karena aku juga abis ikutan nih workshop strength training for seniors yang diadain sama Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti, sekarang kamu lagi nontonin segmen Vlogcast. Jadi di sini aku suka cerita hal-hal menarik ya yang terjadi dalam 2-3 minggu atau sebulan ke belakang di hidupku. Jadi kalau misalnya nanti kamu merasa videonya bermanfaat, boleh di like, di komen juga boleh, sama subscribe channel ini ya. Jadi teman-teman, dari awal tengah tahun 2024 kemarin kan aku baru nih mulai latihan kekuatan otot badan ya. Itu lewat weight training sama kardio secara rutin. Aku mulai latihannya itu di rumah. Baru sebulanan kemarin itu aku akhirnya mulai latihan di gym. Jadi aku tuh melakukan gym hopping dengan beberapa tujuan sebenarnya. Yang pertama, aku pengen nyobain alat-alat yang ada di gym. Terus yang kedua, aku pengen tahu crowd di tempat gym yang berbeda-beda itu kayak gimana sih. Karena untuk alasan yang ketiga, aku emang pengen join membership di gym itu untuk 1-2 bulan aja. Jujur ini pengalaman yang baru banget buat aku ya, karena seumur-umur aku gak pernah nge-gym. Dan sebenarnya seumur-umur juga aku tuh tidak pernah olahraga weight training apalagi. Beneran baru mulai tuh tahun 2024 kemarin. Jadi ada 7 tempat kalau gak salah yang udah aku cobain ya waktu aku gym hopping. Ada Anytime Fitness, ada Fitness First, Osborne, Mars Gym, Cibis Fit Club, terus ada juga Life Coach sama Fit Place. Tapi setelah nyobain beberapa tempat gym, ada kesimpulan-kesimpulan yang bisa aku ambil. Yang pertama, ada harga, ada barang ya. Ya udahlah ya. Emang alat-alat yang bagus, yang mahal itu ketika dipakai tuh memang tarikannya tuh beda. Rasanya tuh lebih halus dan lebih mulus. Tapi menurutku ya, kalau misalnya kamu baru mulai latihan angkat beban atau belum pernah sama sekali, menurutku sih membership di tempat gym itu tuh belum perlu banget. Karena alat-alat di tempat gym itu tuh berat-berat banget ya. Jadi alatnya sendiri kan udah berat, kemudian kan nanti kita akan tambahin beban-beban tuh. Nah bebannya itu tuh bikin alatnya jadi makin berat lagi. Jadi kalau belum biasa, belum latihan angkat beban sendiri, pakai alat itu tuh akan terasa susah banget pas ngangkat. Makanya menurutku mendingan kuatin dulu badan kita di rumah. Kita bisa beli peralatan sendiri yang free weight ya. Jadi kayak dumbbell, kayak kettlebell, dumbbell mungkin 1-5 kilo, kettlebell tuh 6-10 kilo, sama bisa beli resistance band juga, itu oke banget. Itu udah cukup untuk kita latihan selama beberapa bulan di rumah. Apalagi kalau misalnya kamu latihannya fokus ke latihan tangan ya. Terus misalnya kamu memang ya kerja kantoran gitu ya, yang cita-citanya bukan mau punya badan berotot kayak binaragawan, ya beli aja peralatan dumbbell segala macamnya itu di Ace Hardware, itu udah cukup sih. Sekarang namanya Asko ya ganti. Kemudian kesimpulannya kedua, kalau emang pengen nambah latihan ototnya lebih besar lagi gitu ya, lebih kuat lagi, baru deh kamu membership di gym. Karena aku sendiri juga begitu. Jadi aku membership di gym akhirnya karena aku pengen latihan otot kaki. Soalnya kaki itu kan ototnya paling besar ya. Selama ini aku udah latihan otot kaki itu di rumah, jadi aku udah kayak nyobain berbagai squat, lunges juga, pakai dumbbell, pakai kettlebell, udah sering. Cuman sekarang ini beban yang ada di rumah itu tuh sudah terlalu enteng lah buatku ya. Jadi aku perlu menambah beban yang lebih berat lagi, makanya aku memutuskan untuk pergi ke gym. Soalnya kalau misalnya beli plat yang besar-besar dan berat-berat itu, harga satuannya tuh kayaknya bisa jutaan deh. Terus karena ukurannya besar, di rumah juga bingung mau taruh di mana. Jadi mendingan ke gym aja. Kesimpulan yang ketiga, menurutku ya, membership di gym itu tuh worth it banget kalau misalnya kamu nge-gym at least seminggu 2 kali deh. Soalnya setelah aku cari-cari harga nih perbandingan di tempat gym, jadi kisaran harganya itu per bulan di 350 sampai 400 ribuan, dan ya ada juga yang 600 ribu, ada juga yang 700 ribuan. Nah memang untuk jadi member di gym, rata-rata tuh nggak ada yang kita bisa langganannya per bulan doang. Jadi harus 6 bulan atau setahun gitu. Nah dengan harga segitu, bulanannya tuh dihitung-hitung yang tadi 350, 400
500 sampai 600 dan 700 ribu. Taruh deh misalnya kita ikut di kisaran 350 sampai 400 ribu. Nah, dengan seminggu 2 kali, berarti per datang itu kamu bayar sekitar 60 ribu, dan seminggu itu karena 2 kali jadi 120 ribu. Harga itu tuh masih lebih murah loh daripada kamu nih minum kopi susu gula aren atau makanan atau minuman manis lainnya gitu ya setiap hari selama seminggu. Intinya sih selama kita bisa konsisten dalam jangka waktu panjang, jadi member di gym itu tuh worth it banget. Cuman sayangnya memang kan ada tuh istilahnya donatur ya, jadi yang memang udah bayar 6 bulan sampai setahun nih, tapi akhirnya cuman bisa datang dalam 1-2 bulan pertama, terus akhirnya setelah itu cuman bayar-bayar aja tapi nggak pernah dipakai gitu membershipnya, kan sayang banget. Jadi kalau misalnya kamu masih lagi coba mikir-mikir gitu ya mau jadi member atau enggak, mungkin kamu bisa cobain sebenarnya harga daily pass mereka. Jadi ada beberapa tempat gym yang menyediakan harga daily pass itu kisarannya di 100 ribu sampai 275 ribu. Lumayan lah buat sekali datang gitu. Atau kamu juga bisa coba misalnya free trial gitu ya, tapi memang setelah itu harus siap-siap diteror sama salesnya mereka ya, karena kan mereka juga lagi menjaring anggota ya. Atau sebenarnya opsi lain adalah kamu bisa cobain juga namanya aplikasi ClassPass. Ini aku belum coba, tapi temanku ada yang udah coba ya. Jadi kalau misalnya kita baru join nih, kamu cukup bayar 20 ribu aja untuk sebulan, terus kamu dapetin tuh kayak 25 kredit, itu tuh bisa kamu cobain untuk ikut kelas-kelas olahraga, terus bisa juga untuk nyobain tempat-tempat gym. Jadi kayak per sekali nyoba itu tuh sekitar 2-5 kredit deh. Lumayan lah, mungkin sebulan kita bisa nyobain 5 kali gitu. Terus kesimpulan yang keempat, sekarang nih ya, kalau aku ngelihat ada orang yang badannya berotot ya, nggak perlu deh berotot yang kayak Aderai, tapi pokoknya kelihatan tegap dan padat aja gitu. Aku jadi appreciate dia karena aku yakin dia tuh pasti di hal-hal tertentu punya kedisiplinan yang sangat tinggi. Karena untuk bisa ngebentuk otot dengan baik, itu tuh butuh kombinasi dari 3 hal yang dilakukan dengan baik juga. Ada nutrisi, exercise, sama satu lagi recovery alias istirahat yang cukup. Kalau salah satu dari ketiganya nggak dilakuin, ya ototnya bisa nggak jadi, atau bisa sih jadi, tapi durasinya jadi lebih lama dari seharusnya. Nah, dari yang aku baca-baca ya, kalau kita latihan dengan baik, otot kita tuh baru akan kelihatan mulai berbentuk tuh setelah 6 bulan. Makanya ngegedein badan dengan baik itu susah banget. Kalau ngegedein badan dengan gak baik ya gampang lah ya, kita tinggal makan aja apapun gitu, gak perlu merhatiin kalori, gak perlu nge-track karbohidrat, protein, lemak, terus juga gak perlu olahraga, tapi kan jadi badannya gak sehat ya. Udah gitu nih, kalau misalnya badan kita udah jadi, tapi selama 1-2 minggu gitu ya kita gak latihan sama sekali, itu tuh kekuatan otot kita juga akan menurun. Terus kalau misalnya kita terus-terusan akhirnya berbulan-bulan gak latihan, otot kita tuh juga akan menyusut lagi gitu. Apalagi kalau misalnya seperti tadi aku bilang di awal ya, kita udah memasuki usia 30-40an, itu tuh otot kita akan menyusut secara otomatis sebanyak 1% setahun kalau nggak salah. Makanya sekarang ini juga aku kan lagi mempelajari lebih dalam ya soal kesehatan. Khususnya nih karena aku adalah generasi milenial, jadi aku punya orang tua yang sekarang tuh sudah memasuki usia lansia. Jadi aku juga penasaran gimana ya caranya supaya mereka nih sebagai lansia tetap bisa aktif bergerak gitu. Jadi kayak olahraga seperti apa yang cocok diaplikasikan ke mereka. Makanya waktu bulan Januari kemarin aku tuh sempat ikutan workshop strength training for seniors yang diadakan oleh Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia atau APKI. Jadi di workshopnya itu tuh dibahas utamanya nih penyakit-penyakit yang banyak dialami oleh lansia ya, khususnya yang tadi aku bilang di awal juga. Jadi seperti nyeri sendi, terus juga penyakit kronis akibat gaya hidup kayak diabetes, jantung, kanker, Alzheimer, sama satu lagi itu tuh perubahan struktur tulang, apalagi tulang belakang ya, bisa membungkuk atau malah terlalu ke belakang gitu. Ya memang akibat karena waktu sih. Makanya workshop ini juga diadain sebenarnya untuk ngasih edukasi ya, bahwa meskipun nih nantinya kita sudah lansia atau kita punya kenalan lansia, tetap harus melatih tubuh supaya kita bisa mengurangi risiko-risiko terkena penyakit-penyakit yang tadi itu, terus juga supaya kita bisa tetap aktif bergerak. Nah, melatih tubuh sama aktif bergerak ini tuh berbeda ya. Kalau aktif bergerak itu tuh akibat dari kita melatih tubuh. Jadi aktif bergerak tuh misalnya kita bisa jalan kaki nih dengan lancar tanpa alat bantu, gendong cucu, ngangkat koper, nyapu, nyiram, ngepel. Itu tuh aktif bergerak yang diakibatkan dari kita rutin melatih tubuh. Melatih tubuh tuh berarti dilakukan secara intensional ya. Jadi kita melakukan gerakan-gerakan tertentu untuk melatih otot-otot tubuh atau bagian-bagian tubuh yang pengen kita kuatin dengan terstruktur, dengan terukur. Jadi kita pakai durasi tertentu, gerakan tertentu. Lewat latihannya ada 2, jadi angkat beban sama kardio.
angkat beban biar ototnya kuat, kalau kardio itu biar jantung kita kuat. Nah, sebagai akibat dari melatih tubuh, kita jadi bisa terus aktif bergerak. Tapi seperti yang tadi aku bilang juga ya, sebenarnya memang latihan otot tubuh ini bagusnya dilakukan dari kita muda, alias dari usia 20-an. Karena dari yang aku baca-baca juga, usia yang paling efektif nih untuk kita mulai latihan kekuatan otot tubuh adalah dari 20-an. Soalnya ya di usia itu tuh tubuh kita lagi fit-fitnya gitu. Tapi ya kalau dulu waktu aku umur 20-an mana pernah gitu kan mikir kayak gitu. Sekarang nih ketika memasuki usia 40 baru deh tahu dan kayak aduh baru deh nyesel. Tahu gitu nih dari dulu gue latihan. Tapi ya titik terangnya adalah nggak apa-apa terlambat daripada nggak sama sekali. Meskipun progresnya lebih lambat, tapi justru tetap harus penting dilakukan karena kita beradu dengan si penyusutan ototnya itu sendiri. Jadi makanya udah lansia justru makin penting harus dilakukan. Terus awal Januari kemarin aku juga sempat memoderatori sebuah acara namanya Panggung Pembaca Pingu. Buat kamu yang belum tahu, Pingu ini tuh nama kesayangan dari seorang penulis ya oleh pembacanya. Jadi penulis yang bernama Ziggy Zaziajovena Zabriskie biasanya dipanggil Pingu. Nah, acara ini diadain waktu itu dalam rangka dirilis ulangnya novel Kita Pergi Hari Ini yang versi full color. Kalau misalnya kamu pengen tahu tentang apa novelnya, aku udah sempat bikin reviewnya. Nanti link ke videonya aku taruh di deskripsi video ini. Terus juga kalau tertarik untuk membeli yang terbaru ini, ntar link ke videonya juga aku taruh di deskripsi video ini ya. Yang menarik adalah acaranya itu waktu itu diadain di Makarya, di ruang tamunya Makarya ya. Jadi Makarya ini adalah sebuah toko buku di dalam toko buku, literally karena dia lokasinya itu ada di lantai 1 Gramedia Matraman. Jadi memang Makarya ini tuh inisiatif dari Gramedia sendiri ya. Jadi tujuannya tuh pengen menyajikan buku-buku di luar dari yang udah ada di toko buku Gramedia. Alias akan banyak buku-buku dari penerbit indie. Seru banget kan? Seberapa diverse-nya dan beda dari buku-buku yang ada di Gramedia sendiri, aku belum tahu karena pas acara kemarin Makaryanya belum buka ya, tapi per 22 Januari kemarin Makaryanya sudah dibuka. Aku belum mampir tapi cuman aku sih percaya koleksinya harusnya bagus-bagus ya, karena yang ada di balik Makarya itu ada namanya salah satunya Tommy Wibisono. Dia ini yang punya buku Akik dari Jogja. Kalau kamu belum tahu, buku Akik itu adalah toko buku independen yang ada di Jogja dan toko bukunya bagus banget, koleksinya juga banyak banget dan konsepnya juga menarik banget. Jadi aku yakin Tommy juga akan membawa Makarya ini kurang lebih punya napas yang serupa lah ya. Tapi menurutku menariknya sih adalah akhirnya ada inisiatif dari penerbit mayor membuka ruang untuk penerbit indie. Walaupun sebenarnya inisiatif ini harusnya memang diadakan sudah dari lama ya, cuman mungkin ya karena satu dan lain hal penerbit mayor dan penerbit indie merasa saling berkompetisi gitu mungkin. Tapi aku sih berharap ya kita fokus ke tujuan bersamanya aja. Tentunya kan kita pengen bikin industri buku lebih maju, bikin akses terhadap buku dan penulis-penulis yang bagus juga lebih banyak, lebih terjangkau, lebih luas ya kan. Dan hal itu gak akan bisa dilakuin kalau tidak bersama-sama. Atau seenggaknya ada inisiatif bersamanya di luar dari inisiatif-inisiatif individunya sendiri yang terpisah-pisah gitu. Karena ya tentu saja sebagai institusi yang berbeda-beda, individu di dalamnya kan juga beda-beda. Jadi memang punya tujuan yang berbeda-beda juga. Tapi seenggaknya adalah yang menjadi tujuan bersamanya gitu yang dikerjakan bareng. Jadi walaupun sebenarnya inisiatif ini tuh harusnya dilakukan udah dari lama, ya tapi gak apa-apa, aku melihat ini tuh sebagai langkah baik dan mudah-mudahan sih memang bener ya. Oke, sekian dulu ya vlogcast kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah nontonin. Kalau misalnya kamu pengen cerita juga nih soal perjalanan pola hidup sehatmu atau nge-gym juga ya, gimana ngebentuk badan, suka dukanya, boleh kasih tahu di kolom komentar ya. Baiklah, sampai jumpa lagi di vlogcast berikutnya. Bye!